Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya saudara. Kalau kita membaca saudara dalam Mazmur pasal 73, ayat 25-26 saudara, kalimatnya berbunyi demikian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, dunia menawarkan banyak hal untuk dimiliki dan dinikmati. Tetapi saudara harus tahu bahwa semuanya ini fana dan sementara. Hanya orang yang mengalami perjalanan rohani yang dalam yang akan sampai pada satu titik pengakuan. Yang tersisa dalam hidupku hanyalah Tuhan. Ini saudara harus perkarakan. Ini bukan hasil teori atau pemahaman teologis belaka, melainkan buah dari proses kehidupan melalui penderitaan dan perjumpaan dengan Tuhan yang terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Satu ketika saudara, Anda akan berkata, ternyata hanya Tuhan saja yang kita butuhkan, yang kita nantikan. Di ayat 25 dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Tentu Asaf menyadari bahwa meskipun ia mungkin pernah berharap kepada hal-hal lain, pada akhirnya ternyata hanya Tuhan saja yang sejati dan kekal, yang dibutuhkan, yang akan menemani dia pada waktu berada dalam kesesakan atau di ujung kematian. Banyak orang tidak menyadari akan hal ini, saudara. Maka Tuhan itu kadang saudara hanya dijadikan sebagai sambilan. Tidak menjadi utama atau prioritas saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh banyak orang, termasuk sebagian besar orang-orang Kristen. Tidak mengingini Tuhan secara kuat, secara radikal, saudara. Suatu hari nanti saudara baru menyadari bahwa semua yang kita raih dengan susah payah, dalam tanda kutip saudara, bukan berarti kita tidak perlu bekerja dengan susah payah. Tetapi banyak yang tidak memiliki motivasi yang benar. Bersusah payah hanya untuk supaya mendapatkan kesenangan sesaat. Meraih apa yang diraih oleh dunia, tetapi dengan motivasi yang keliru, saudara. Orang-orang yang terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, dia sadar bahwa semua yang diraih, semua yang dikejar itu ternyata fana. Maka Tuhan Yesus berkata, bersahabatlah dengan Tuhan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Untuk masuk atau sampai kepada level pemikiran seperti ini tentu tidaklah mudah, saudara. Karena kita telah diasupi dengan filosofi dunia yang sesat dan salah.
Sehingga kegiatan yang kita selenggarakan dari sejak kita bangun pagi sampai kita istirahat malam hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, tidak memikirkan perkara-perkara rohani. Apapun yang kita raih, saudara, tidak akan dapat menemani seseorang saat berada di ujung kematian. Semua, saudara, tanpa dipaksa akan terlepas dengan sendirinya. Dan baru situ saudara menyadari bahwa harta sesungguhnya cuma satu, Tuhan. Tuhan, saudara. Nah, setan berusaha menyingkirkan Tuhan sebagai harta sesungguhnya di dalam hidup kita dengan banyak hal. Motivasi kita, saudara, harus diubah. Harus diubah, saudara. Kalau dulu aku bekerja untuk kepentingan diriku, supaya aku bisa menikmati apa yang orang dunia nikmati. Sekarang aku bekerja supaya aku dapat dinikmati oleh Tuhan. Ya, saudara. Uang yang miliki dinikmati oleh Tuhan. Bukan hanya dinikmati oleh keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Harus dapat dinikmati oleh Tuhan. Nah, saudara. Tuhan tidak butuh itu sebenarnya, saudara. Tuhan tidak membutuhkan itu sebenarnya. Tetapi dengan apakah kita dapat mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, dengan kata kalimat atau narasi, tetapi kita mengasihi Tuhan dengan apa yang kita miliki. Kita korbankan, kita persembahkan kepada Tuhan. Apa bukti Abraham mengasihi Tuhan? Dia membuktikan dengan memberikan Ishak sebagai korban persembahan. Dan itu menyenangkan hati Allah. Saudaraku. Demikian pula kita, saudaraku, untuk membuktikan bagaimana kita mengasihi Tuhan, ada sesuatu yang harus kita korbankan. Tentu tidak hanya menyangkut materi yang kita miliki, tapi hati kita, saudara. Hati kita harus persembahkan kepada Dia. Kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya kekasih kita yang abadi. Sebab hanya Dialah yang dapat kita nikmati nanti. Setelah kita atau seseorang menutup mata, ketika jantung berhenti berdetak, ketika denyut nadi kita berhenti, tidak ada sesuatu lagi yang kita nikmati kecuali hanya Tuhan. Maka pemazmur ini, saudara, ini bukan omong kosong. Dia mengatakan demikian. Siapa gerangan ada padaku selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya, saudara. Gunung batuku menggambarkan tempat perlindungan yang tak tergoyahkan, saudaraku. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang sejati, kita harus benar-benar tidak boleh menyisakan sesuatu yang lain di dalam diri kita kecuali hanya Tuhan, saudara. Ya, jelas ini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Jadi tidak boleh ada yang lain.
Di hati kita cuma satu Tuhan, saudara. Dan itu harus benar-benar kita harus menjadikan Dia sebagai kebahagiaan kita. Maka kita harus berani mengkhianati diri kita, mengkhianati daging kita ini. Jangan kamu memiliki kesenangan yang lain. Kesenanganmu cuma satu, Tuhan. Kita yang ucapkan itu, saudara. Kita yang harus keras terhadap diri kita sendiri. Tidak perlu menunggu ada lawatan, ada mujizat dari Tuhan. Baru mau berkata, aku mengasihi engkau, selain engkau tidak ada yang kuingini. Kita yang harus keras terhadap diri kita sendiri. Kamu tidak boleh memiliki keinginan yang lain kecuali Tuhan. Oh saudara, memang tidak mudah saudara menyampaikan hal ini di tengah-tengah dunia yang hedonisme ini. Ya, di tengah-tengah dunia yang ateisme ini, materialisme ini, sangatlah tidak mudah. Tetapi ya saudara, Tuhan pasti akan menyisakan orang-orang ya yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjadikan Dia satu-satunya kebahagiaan di dalam hidupnya. Saya memikirkan akan hal itu ketika ada di ruangan doa dan mulai menghayati satu persatu. Suatu hari nanti kita tanpa dipaksa akan melepaskan semua yang kita genggam. Termasuk pasangan hidup kita, termasuk anak-anak kita. Yang cantik, ganteng, yang berpendidikan tinggi, yang baik, yang menghormati orang tua, membantu orang tua akan terlepas saudara. Iya. Bukan berarti lalu kita membuang, lalu tidak mengasihi mereka dan memperlakukan mereka secara pantas. Kita akan lakukan yang terbaik selagi kita masih diberi kesempatan oleh hidup. Tapi jangan menjadikan itu sebagai kebahagiaan, apalagi saudara menggenggam erat-erat. Saudara harus belajar mulai melepaskan semuanya. Termasuk orang-orang yang ada di circle-mu, yang membantu engkau setiap hari. Saudara harus belajar melepaskan, tidak boleh terikat. Karena satu persatu akan pergi, saudaraku. Kalau tidak meninggalkan engkau, ya pergi meninggal dunia. Akan terlepas dengan sendirinya. Kita harus latih itu setiap hari. Makanya doa pribadi itu melatih kita, saudara. Melatih kita, saudara, di kesendirian. Dan menghayati suatu hari nanti aku akan pulang. Ya. Ayo saudaraku, paksa diri kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang lain dalam hatimu. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.